Gawat teman-teman, kenapa gawat? Karena banyak informasi yang mengatakan bahwasannya program pinjaman kredit usaha rakyat tahun 2023 akan ditutup di bulan Juli ini. Apakah itu betul atau hoax? Terus bagaimana nasib teman-teman yang belum mendapatkan pinjaman KUR atau belum di ACC atau bahkan belum mendaftar? Maka dari itu, simak video ini sampai habis, jangan di-skip. Cukup skip iklannya, jangan skip videonya. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar kredit usaha rakyat, seputar pinjaman online, seputar bantuan pemerintah, dan juga seputar perbankan. Oke teman-teman, sudah lama saya nggak upload video ya, hampir 2 minggu. Nah, ternyata di kolom komentar itu masih banyak yang bertanya, dan untuk tren pertanyaan yang akhir-akhir ini saya terima itu menanyakan terkait penutupan program pinjaman kredit usaha rakyat. Saya sendiri juga cari-cari informasi gitu ya. Ternyata memang banyak yang sudah membahas penutupan pinjaman kredit usaha rakyat di bulan Juli. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, agar support channel ini dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan juga dinyalakan loncengnya. Kenapa? Agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari MLH Channel. Oke teman-teman, jadi di video ini saya akan memberikan gambaran atau memberikan apakah betul sih bulan Juli besok ini akan ditutup program pinjaman kredit usaha rakyat. Sebelumnya, pinjaman kredit usaha rakyat ini kan sebetulnya adalah program yang mana diinisiasi oleh pemerintah kemudian menunjuk pihak bank. Nah, pihak perbankannya itu banyak, ada BRI, BNI, Mandiri, dan lain sebagainya gitu ya. Di mana untuk program ini sebetulnya bunga adalah 16% teman-teman. Nah, 16% ini kemudian disubsidi oleh pemerintah sebesar 10%. Sehingga apabila teman-teman, khususnya pelaku usaha UMKM yang mengajukan KUR gitu ya, kemudian di ACC, itu akan mendapatkan subsidi tadi, sehingga bunga yang teman-teman nikmati cukup hanya 6%, karena yang 10% sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, timbul pertanyaan, kemudian uang perbankan yang didistribusikan ke teman-teman yang mengajukan KUR ini uang dari mana? Apakah uangnya pemerintah atau seperti apa mekanismenya? Nah, mekanismenya adalah uang yang didistribusikan ke teman-teman yang tadi di ACC program kredit usaha rakyat gitu ya, itu adalah uang yang ada di bank. Contohnya seperti ini, saya mengajukan KUR di bank A gitu ya, kemudian ternyata saya di ACC. Nah, saya dapat uang dari bank kan. Nah, uang yang diberikan ke saya ini tadi adalah uang dari orang-orang yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Kan ada orang yang menabung atau orang yang deposito dan lain-lain. Nah, uang inilah yang kemudian didistribusikan ke pelaku usaha UMKM yang mengajukan program kredit usaha rakyat. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut dengan bunga 6%. Nah, pertanyaannya, yang subsidi dari pemerintah 10% tadi itu bagaimana? Inilah yang menyebabkan banyak spekulasi dari berbagai channel gitu ya, yang membahas bahwasannya kredit usaha rakyat akan ditutup bulan Juli. Karena dari informasi yang saya baca atau saya lihat di channel-channel sebelah gitu, itu untuk dana subsidi dari pemerintah ini belum diturunkan ke bank. Maka dari itu pihak bank akan kesulitan untuk mendistribusikan uangnya. Karena apa?
di mana apabila subsidi dari pemerintah tadi belum cair ke bank, otomatis kan bank akan mengalami ibaratnya itu kekurangan gitu, kekurangan uang untuk yang didistribusikan tadi. Nah, salah satu caranya adalah sebetulnya bank bisa meminjam ke BI, tapi apabila pinjam ke BI itu nanti bunganya akan jatuh lebih besar sehingga bisa membuat kerugian di bank tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi penyebabnya yang banyak channel-channel sebelah sampaikan adalah itu karena subsidi dari pemerintah ini belum dicairkan ke perbankan. Nah, kemudian dari penjelasan itu tadi ada pertanyaan. Terus menurut saya bagaimana gitu ya? Kalau menurut saya pribadi sesuai dengan tujuan pemerintah kan membuat program itu juga sudah lama gitu ya, sebelum-sebelumnya di tahun sebelum-sebelumnya itu program kredit usaha rakyat sudah berjalan dan juga berjalan lancar, bisa dikatakan seperti itu. Nah, maka dari itu saya pribadi itu optimis bahwasannya program kredit usaha rakyat tahun 2023 ini akan tetap lanjut teman-teman. Jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir apabila ada informasi akan ditutup. Tapi balik lagi ya, itu menurut saya pribadi karena saya melihat optimisme dari pemerintah untuk memberikan bantuan ke teman-teman pelaku usaha UMKM. Karena apa? Karena kita tahu akhir-akhir ini kan resesi itu kan cukup digembor-gemborkan gitu ya. Amerika, resesi dan lain sebagainya. Nah, salah satu berita yang saya baca, Indonesia ini bisa terselamatkan karena usaha-usaha mikro ini berjalan dengan baik sehingga perekonomian Indonesia kuat. Nah, dari situ maka saya bisa optimis pemerintah akan support itu. Dengan cara apa? Ya tadi, program kredit usaha rakyat. Kemudian buat teman-teman yang belum mendaftar atau mungkin belum di ACC, yang belum mendaftar, persiapkan dulu persyaratan-persyaratannya. Persyaratan-persyaratan sudah banyak saya bahas di video-video saya sebelumnya, itu bisa dilengkapi, kemudian bisa ke bank terdekat. Sekali lagi pesan saya, jangan lewat perorangan atau mungkin lewat Facebook yang menawarkan dengan nomor WA bisa melobi pihak bank sehingga bisa ACC dan lain sebagainya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya, karena rawan penipuan. Jadi saran saya pribadi, teman-teman datang langsung ke bank, urus sendiri di bank, persyaratannya dilengkapi, dan kemudian prosedur-prosedurnya itu bisa ditanyakan biar lebih jelas, lebih lengkap gitu. Kemudian buat teman-teman yang sudah mendaftar, kemudian sudah disurvei tapi belum ada kabar ACC atau tidak, itu bisa bersabar. Kemudian yang kedua bisa ditanyakan langsung ke mantrinya. Paling tidak memang membutuhkan waktu karena kan simpang siurnya itu tadi dana subsidinya belum turun. Jadi buat teman-teman bisa ditunggu. Kemudian buat teman-teman yang sudah mengajukan ternyata ditolak atau tidak ACC, jangan khawatir. Karena apa? Karena di Bank BRI sendiri ada program lainnya, yaitu program Kupra atau Kupedes. Ini teman-teman bisa mencoba di program itu, tentunya dengan bunga yang berbeda. Oke ya teman-teman ya. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas dengan isi video ini, bisa tanya di kolom komentar, kita diskusi di situ, insya Allah akan saya balas. Dan juga apabila dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.